Halo, selamat datang di channel Talita Tutorial. Buat teman-teman yang baru ketemu sama channel ini, saya ucapkan selamat datang ya. Di video kali ini kita mau sama-sama membahas tentang tutorial membuat daftar isi otomatis untuk laporan PKL, skripsi, makalah di Microsoft Word. Nah, buat teman-teman yang buat daftar isi secara manual, kalian ternyata juga bisa membuat daftar isi secara otomatis loh. Nah, untuk membuat daftar isi otomatis ini, kalian bisa menggunakan fitur heading. Nah, fitur heading ini terdapat di menu home ya. Menu home, lalu kalian perhatikan di sini ada heading 1, heading 2. Nah, kita akan menggunakan heading ini untuk membuat daftar isi otomatis. Nah, fitur heading ini sendiri berasal dari kata head ya, atau berarti kepala atau judul yang mengawali setiap pembahasan. Jadi dengan kata lain, dengan menggunakan heading ini, kita bisa mengatur judul yang tergabung dalam heading 1, kemudian subjudul yang tergabung dalam heading 2, langsung sekaligus memformatnya tanpa perlu edit lagi judulnya satu persatu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menggunakannya khususnya dalam hal untuk membuat daftar isi. Oke, langsung saja tanpa basa-basi lagi. Di sini saya sudah menyediakan salah satu contoh ya. Ini adalah laporan PKL, tapi kalian juga bisa menggunakan tutorial ini untuk pembuatan daftar isi skripsi, makalah, laporan, dan lain sebagainya. Nah, salah satu hal yang perlu kalian perhatikan atau tips ya, kalian bisa buat daftar isi ini belakangan ya, yaitu setelah laporan atau skripsi atau makalahnya itu udah selesai. Kenapa? Karena ini bisa meminimal adanya pengeditan lagi ya di akhir. Pasti lebih praktis ya. Oke, langsung saja cara pertama yang perlu kita lakukan. Di sini kita belum punya lembar untuk daftar isi ya. Kita bisa tambahkan. Nah, di sini saya akan tambahkan setelah kata pengantar ya di sini. Kita perbesar dulu. Oke. Kita buat di sini daftar isi, kita insert ya, pack break. Kita buat daftar isi pack break. Oke, ini kita bisa ketengahkan, rata tengah. Oke, lalu enter satu kali. Setelah selesai kita buat lembar daftar isinya, kita bisa mulai untuk mengatur pembuatan daftar isinya ya. Namun sebelumnya kalian juga bisa aktifkan terlebih dahulu navigation di sini. Nah, cara mengaktifkan navigationnya ini kalian tinggal pergi ke menu view, lalu kasih centang di bagian navigation pane. Nah, fungsinya di sini nanti kita bisa lihat deskripsi atau maps-nya dari data atau laporan kita supaya lebih mudah ya. Dan di sini juga nanti kalian bisa lihat dia akan menyerupai urutan seperti daftar isi. Oke, langsung saja untuk membuat daftar isi otomatis. Pertama-tama kita perlu tentukan dulu di laporan kita mana yang termasuk judul dan mana yang termasuk subjudul. Nah, di sini saya akan gunakan dua ya, yaitu judul dan subjudul. Nah, judul itu sendiri adalah poin utama ya, seperti di sini. Bab 1 pendahuluan ini judul, lalu latar belakang ini adalah subjudul ya. Lalu tujuan ini juga subjudul, manfaat ini subjudul, kemudian bab 2 tinjauan pustaka ini adalah judul ya. Jadi judul adalah poin utamanya, sedangkan subjudul adalah anak dari judulnya. Nah, kalau kalian sudah tahu di laporan atau data kalian mana yang termasuk judul, mana yang termasuk subjudul, kita bisa lakukan untuk mengkategorikan judul ini menjadi heading 1, sedangkan subjudul menjadi heading 2. Nah, sebelum itu kalian harus pastikan satu hal ya, yaitu di bagian judul dan subjudulnya ini penulisannya harus menjadi satu baris. Nah, kalau kita lihat di sini format yang saya punya ya, judulnya ini bab 1 di sini, pendahuluan di sini. Jadi 2 baris ya. Nah, kita perlu satukan jadi satu baris. Bagaimana caranya? Kalian tinggal tempatkan kursornya di sini setelah bab 1, lalu tekan tombol delete di keyboard, delete. Nah, setelah seperti ini, kalian pergi ke menu pack layout, lalu pilih yang break, pilih yang text wrapping.
Oke, ini kalian perhatikan di sini dia kondisinya kembali seperti semula ya, bab 1, lalu di bawahnya pendahuluan. Tapi karena kita menggunakan text wrapping, ini dia sebenarnya jadi satu kesatuan atau satu baris ya. Berbeda kalau misalnya ini dipisahkan oleh enter, pasti dia jadi 2 baris. Nah, karena saya menggunakan format judul yang seperti ini semua, jadi saya perlu ubah dulu penulisan judulnya jadi satu baris menggunakan text wrapping. Oke, ini bab 1 pendahuluannya udah. Saya cari lagi di bawahnya ya. Ini juga kita perlu satukan. Tombol delete, kemudian pack layout, break, text wrapping. Berikutnya lagi kita cari judulnya. Bab 3. Delete, pack layout, break, text wrapping. Selanjutnya bab 4, delete, pack layout, break, text wrapping. Delete, pack layout, break, text wrapping. Lalu bab 6, delete, pack layout, break, text wrapping. Oke, daftar pustaka sudah. Nah, kita sudah selesai ya teman-teman untuk membuat judul-judulnya menjadi text wrapping atau menjadi satu baris. Nah, langkah berikutnya kita tinggal mengkategorikan judulnya menjadi heading 1, kemudian subjudulnya jadi heading 2. Caranya bagaimana? Kita langsung saja dari awal ya. Dari awal di halaman pengesahan ini ya, di halaman pengesahan ini adalah heading 1 ya. Kita tinggal tempatkan kursornya di sini. Kemudian kita pergi ke bagian menu home ya. Lalu arahkan kursornya ke bagian heading 1, tapi jangan diklik, kalian arahkan kursornya aja. Lalu klik kanan di mouse, pilih yang update heading 1 to match selection, klik. Oke, sudah selesai. Kita beralih lagi ke judul berikutnya. Di sini kata pengantar juga heading 1. Nah, kita tinggal klik aja heading 1. Oke, sudah. Lalu selanjutnya daftar isi juga heading 1. Berikutnya lagi daftar gambar heading 1. Lalu bab 1 pendahuluan heading 1. Oke, jika sudah mengkategorikan semua judul menjadi heading 1, berikutnya kita akan mengkategorikan subjudulnya jadi heading 2 ya. Nah, di sini subjudulnya kita bisa cari, misalnya dimulai dari bab 1 pendahuluan, subjudulnya di sini ada latar belakang, ada tujuan, lalu ada manfaat ya. Caranya sama, kita tinggal tempatkan kursornya di sini, terserah aja ya, misalnya di sini. Lalu kita pergi ke menu home, lalu arahkan ke heading 2, tapi jangan diklik. Kalian tinggal klik kanan di mouse, lalu pilih update heading 2 to match selection. Oke, selesai. Begitu juga dengan subjudul berikutnya. Kita tempatkan kursor, lalu tinggal klik aja heading 2-nya. Oke, sudah. Selanjutnya di sini juga heading 2. Oke. Bab 2 tinjauan pustaka, di sini ada subjudulnya enggak? Subjudul. Oke, lalu bab 3-nya ini adalah heading 2 atau subjudul. Ini juga. Ini juga. Oke. Nah, di sini dia urutannya hilang ya. Jadi kita bisa tambahkan manual. Di sini A, kemudian di sini B, dan di sini C. Oke, berikutnya kita cari lagi subjudulnya di bagian bab 4. Ini juga heading 2.
Heading 2 di sini juga. Oke, di sini juga. Nah, ini juga hilang ya urutan ABC-nya, kita bisa tambahkan manual aja. Dimulai dari sini. A titik, B titik, C titik, D titik, E titik, dan F. Oke, selesai. Nah, kalau kalian perhatikan di bagian navigation, ini dia secara otomatis ya, dia menambahkan ini ada judul atau heading satunya, terus ada subjudul jadi heading 2-nya. Dia akan langsung merangkai ya, merangkai daftar isinya di sini. Oke, kita lanjut lagi di bagian bab 5 kesimpulan. Dia nggak punya subjudul ya. Oke, sudah selesai. Kita sudah mengkategorikan mana judul, mana subjudul menjadi heading 1 dan heading 2 seperti yang kalian lihat di bagian navigation. Nah, yang menarik di bagian navigation ini, kalau misalnya kita mau cari informasi secara cepat di laporan kita, misalnya kita mau cari, langsung ke daftar pustaka, kita tinggal klik aja di bagian navigation, nanti dia akan secara otomatis langsung mencari ya, atau menampilkan bagian yang kita klik tadi. Misalnya ke bagian tinjauan pustaka, dia langsung mengarahkan ke bagian tinjauan pustaka. Jadi sangat praktis sekali, khususnya kalau laporan kalian itu ada banyak, dengan menggunakan navigation itu lebih praktis ya. Oke, setelah kita selesai melakukan tahap-tahap ini, berikutnya adalah yang paling penting, kita mau buat daftar isinya. Nah, untuk buat daftar isinya ini juga mudah sekali. Kalian tinggal tempatkan kursornya di bagian bawah judul ya, daftar isi, lalu pergi ke bagian reference di toolbar sini, lalu pilih yang table of content, kemudian pilih yang custom table of content, klik. Kemudian di bagian table of content ini kalian pilih yang modify. Nah, kita pilih yang TOC1, ini untuk pengaturan heading 1 ya. Kita pilih modify. Kemudian di sini kita pilih yang format. Nah, kita akan mengedit 3 hal atau 3 poin. Yang pertama font, paragraf, dan tabs. Kita mulai dari font. Nah, di sini kita bisa atur heading satunya ini, misalnya jenis fontnya saya pilih Times New Roman. Kemudian size-nya saya mau 12. Lalu klik OK. Nah, berikutnya kita klik format lagi, lalu atur paragraf. Nah, di paragraf ini saya mau atur yang bagian spacingnya, dimana afternya saya mau ganti jadi 0 aja, lalu line spacing add-nya saya ubah jadi 1,5. Kemudian klik OK. Berikutnya kita klik format lagi, lalu pilih yang tabs. Nah, tabs ini fungsinya adalah untuk mengatur posisi di bagian daftar isi kita. Jadi mulai mengatur dari berapa titik-titiknya berhenti di ruler keberapa atau sentimeter keberapa ya. Ruler itu adalah yang di bagian atas sini ya. Ini ada 1 cm, 2, 3, 4 sampai 19 ya. Kemudian kita juga bisa atur nomor halamannya terletak di ruler keberapa. Nah, misalnya pertama-tama kita mau masukkan untuk penempatan tulisannya itu berada di ruler keberapa ya. Saya mau tempatkan dia di ruler 1,75 cm. Kemudian alignmentnya saya pilih left, leadernya non, lalu kita klik set. Kemudian kita masukkan lagi untuk titik-titiknya, dia mau berhenti ke ruler berapa. Di sini saya mau dia berhenti ke ruler 15 ya. Jadi kita tulis di sini 15 cm. Lalu alignmentnya saya pilih left, leadernya saya pilih yang 2 titik-titik ini ya. Kemudian kita klik set. Berikutnya yang ketiga, kita masukkan untuk posisi nomor halamannya terletak di ruler keberapa. Nah, di sini saya meletakkan dia ke 16 ya. Karena tadi yang titik-titik berhenti di 15, saya mau nomor halamannya di nomor 16. Jadi kita tulis 16 cm. Alignmentnya saya pilih yang right, lalu leadernya saya pilih yang non. Kita klik set. Oke, setelah menyeting 3 ukuran ini, kita tinggal klik OK. Kemudian kita tinggal klik OK lagi. Nah, berikutnya kita beralih ke TOC2. Nah, TOC2 ini untuk mengatur yang bagian heading 2-nya ya.
kita pilih modify. Lalu sama seperti tadi, kita klik format dan atur 3 bagian, yaitu font, paragraf, dan tabs. Kita pilih yang font. Nah, ini heading 2-nya sama, saya mau pakai yang Times New Roman. Kemudian size-nya saya pilih yang 12. Lalu kita tinggal klik OK. Kemudian pilih format lagi, atur yang paragraf. Nah, di sini di bagian paragraf saya mau atur yang indentation. Left-nya saya mau ganti jadi 1,75 ya. Kemudian di bagian spacing-nya, after-nya saya mau ganti jadi 0. Yang line spacing at-nya saya ganti jadi 1,5. Lalu saya klik OK. Kemudian pilih format lagi, lalu atur yang tabs. Nah, sama seperti tadi, kita mau atur posisinya ya, posisi untuk heading 2. Nah, saya mau dia tulisannya nanti muncul di ruler ke 2,5 karena dia lebih menjorok ke dalam ya, sentimeter. Kemudian alignment-nya saya pilih yang left, leader-nya none, lalu kita klik set. Yang kedua, saya mau nanti titik-titiknya berhenti ke ruler 15 sama seperti tadi ya. Kemudian alignment-nya saya pilih left dan leader-nya saya pilih yang 2 titik-titik ini. Lalu klik set. Kemudian yang ketiga untuk nomor halamannya di 16 cm. Lalu alignment-nya saya pilih yang right, leader-nya saya pilih none dan set. Setelah mengatur 3 hal ini, kita klik OK. Oke, setelah selesai kita klik OK lagi, lalu klik OK lagi dan klik OK. Nah, kalau kalian perhatikan di sini dia secara otomatis ya ini membuat daftar isi sesuai dengan yang kita buat tadi. Dan kalau kita perhatikan daftar isi dan navigation-nya pas ya. Nah, belum selesai sampai di sini, kalian juga bisa atur misalnya di sini kalau kalian mau kasih spasi, kalian tinggal tempatkan kursornya di sini, lalu tekan tombol tabs ya di keyboard. Tabs. Di sini juga tabs. Tabs, tabs. Oke, selesai. Kita sudah selesai dalam membuat daftar isi secara otomatis. Nah, menariknya kalau kalian gunakan cara ini daftar isinya dia bisa menyesuaikan dengan data atau laporan kalian. Jadi sebagai contoh nih, kalau misalnya bab 1 pendahuluannya ini kan di halaman 6. Nah, kita misalnya ganti dia ke halaman ke-7 ya. Kita insert lalu pack break. Oke, ini bab 1 pendahuluan di halaman 7 ya. Kita lihat di daftar isi. Bab 1 pendahuluan ini masih di halaman 6. Nah, kalian bisa update daftar isinya dengan cara klik di sini, lalu klik kanan, pilih yang update file. Lalu pilih update pack number only, oke. Nah, kalian bisa perhatikan di bagian bab 1 pendahuluan, ini dia terganti ya jadi halaman 7. Jadi sesuai dengan data atau laporan terbaru yang kalian refresh ya di sini ya di data kalian. Kita kembalikan lagi. Jadi mudah sekali ya teman-teman untuk membuat daftar isi secara otomatis yang perlu kalian ketahui. Oke, inilah tutorial cara membuat daftar isi otomatis untuk laporan PKL, skripsi, makalah, dan lain sebagainya di Microsoft Word. Semoga bisa membantu dan bermanfaat untuk kalian ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, bantu channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi dan terus menyajikan informasi yang positif dan tutorial yang berguna untuk kalian. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.